Jadi halaman aku mau ya waktu gembira pasti. Yo lagi berembus angin dari utara, merebahkan batang keladi. Bapak protokol yang ganteng tegak di muka memanggil saya untuk berdiri. Jalan-jalan ke Pariaman, bayi kalawi mandi baranam. Jemaah Masjid Baitul Mukminin memang beriman. Ustadz kabar ceramah beliau duduk dengan tenang. Jadi nanti kalau masuk ikut tu nak jemaah Masjid Baitul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nas'alul amala bi kitabil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yartab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya sangat hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Baitul Mukminin, yang kami hormati semua bapak-bapak kami, ibu-ibu kami dan generasi muda, jemaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin dan semua yang hadir dalam acara silaturahmi ukhuwah Islamiyah atau istilahnya halal bihalal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa beribadah, kita bisa berkumpul di dalam Masjid Baitul Mukminin. Tujuannya tak lain tak bukan adalah pertama untuk beribadah, salat subuh lawat karajokan berjamaah dalam rangka hablillah. Kemudian duduk kita seperti ini adalah dalam rangka hablillah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bermakna. Untuk apa? Untuk perbaikan hidup kita, perbaikan ibadah kita, perbaikan sosial kemasyarakatan kita, ukhuwah Islamiyah. Dan jemaah kita sangat ramai, ya, dibanding dengan yang lain. Ya Pak ya. Rami ya, luar biasa rami kawan. Ya. Jangan-jangan jemaah subuh aja lihat masih lain masuk rami itu nih Pak. Ya. Dan lain-lain lo gak model itu dari Sakinah Bilano itu. Iya model itu orang-orang pensiun saya banyak. Orang-orang pensiun itu memang model itu nih Pak. Perjalanan itu minal bait ilal masjid. Mana lagi dari rumah ke masjid. Ya, dari masjid ilal bait. Nah itu saya kira sulit. Jangan sampai la pensiun apa
perjalanan biasa kan dari rumah ke kantor. Suatu lagi sun hiro di perjalanan minal bed ilal lapau ke lapau. Itu lah kita. Tapi minal bed ilal masjid. Bapak Ibu alhamdulillah. Itu keistimewaan tinggal di kota. Ya, masjid dake, awak masjid dake, awak lah tua ke masjid mengaji ni. Perlu mati salat tu. Tu tanda kematian yang baik itu, husnul khatimah itu salah satunya Rasulullah mati dalam keadaan beribadah. Lainnya Bapak Ibu mati dalam sujud. Lainnya, macam mana kau ya? Ayo, Bapak Ibu ya. Nah, surah yang kita bacakan tadi Bapak Ibu itu surat Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Tentang apa ini Bapak Ibu? Dikaitkan di sini tentang takwa dan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, istilah ayat ini yang sering kita dengar namanya halal bihalal. Nah, kan? Halal bihalal, tapi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis halal bihalal itu. Ya, sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, halal bihalal itu halal bihalal, halal dengan halal. Maknanya artinya melepaskan hambatan. Di halal bihalal itu melepaskan hambatan. Hambatan yang dimaksud dengan ini hubungan dengan Allah. Kemudian hubungan sesama manusia. Karena dalam Al-Quran surat Ali Imran pada ayat 112 itu kan ditegaskan oleh Allah, duribat alaihim muzillah aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minas. Akan kutimpakan kehinaan kepada manusia itu di mana saja dia berada, di kota jadi, di kampung jadi, ya, di posisi iko jadi, di posisi iko jadi, di mana saja ditimpakan kehinaan. Kecuali, ada kecualinya, hablim minallah wa hablim minannas. Orang yang tidak terhambat hubungannya dengan Allah dan tidak terhambat hubungannya dengan sesama manusia. Jadi tol ya Bapak, lancar, bebas, lancar dengan Allah, lancar dengan sesama manusia, lancar. Jadi itu setelannya sebenarnya Bapak Ibu. Ini kalau seandainya kurang salah satunya berarti 50% awak baru sempurna ya Bapak Ibu. Contoh, ada orang tuh Bapak Ibu rajin beribadah. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dilapi sadoa, dilami sadoa. Ya, banyak ibadah. Salat selalu berjamaah, haji sudah 4 sampai 5 kali, umrah banyak puluh, sedekah, infak, wakaf, ya, banyak Bapak-bapak Ibu ibadah. Sehingga dengan Allah termasuk baik, tidak ada hambatan. Nah, tapi saya mau Bapak Ibu dengan sesama manusia, acu aja, tidak mau tahu saya. Kalau pada ibadah tu masuk ke masjid, ibu gak lambe. Sudah tu salam kanan, salam kiri, angkat tangan, zikir, doa. Sudah tu angkat kaki kanan, didorong kaki kiri, cuy, ibu pintu pulang. Nang galak-galak ke kawan, nang pasal salam ke kawan, nang tabassum dengan kawan tu dah ada. Aku berarti ulang ke Bapak, artinya hubungannya juga Allah serancang. Ini juga Allah, saya tidak terlalu benar itu. Ini 50% baru. Banyak juga oleh itu. Ya. Nah, maka soal berjamaah, salah satu Bapak Ibu, setelah kita alhamdulillah mendapat pahala sab'ah sini derajat, 27 derajat dibanding dengan sholat munfarid, maka setelah itu ada embel yang berikutnya, yaitu ukhuwah Islamiyah. Karena bisa menyenangkan kawan. Galak kawan, senyum ke kawan, bertanya ke kawan, ya, bersalam ke kawan. Ini Bapak-bapak Ibu namanya ukhuwah
Islamiyah. Dan ada juga nanti balik Bapak Ibu, dengan sesama manusia bukan main Bapak Ibu, terpandang asal lewat awak satu orang kanan, Pak, korban awak satu Pak, karena memang beliau sesama manusia aku baik. Walaupun beliau tak satu puasa bulan Ramadan, tetap beliau magi THR banyak. Puasa beliau tak satu dah. Terawih beliau tak ada bayi dah Bapak. Cuma kalau magi dia, beliau rajin. Datanglah ke rumah tu, lalu sediakan THR. Kami orang ke rumah dia. Orang kalau seandainya dia GPT, Bapak Ibu orang tu sandang satu rumah. Dengan tu orang lagi GPT tu tak ada sandang tu orang tu dah. Apa lagi kalau anak-anak baik rumah Pak tu boleh ada 10 orang. Ya kisah tu. Wah, lalu upload dia ya. Sana dia anak-anak tadi. Baca anak-anak tadi di sama nyaku orang di situ apa tu paling elok. Elok apa? Kan elok apa tu dah? Elok. Maksud tu betul beliau boleh Pak tu dah ibu-ibu, terutama janda-janda kalau datang ke rumah. Dia kami dia Pak janda sadua. Dia wakil blok satu janda. Janda lah kan namanya. Tak ada mati janda lagi. Mulai dari tapi kebebasan sampai ke masa-masa orang juga dagang sana, orang cari tu janda sadua. Baca janda dari di mana elok apa tu. Kalau seandainya Pak tu ada keluarga lah, namun dia Pak tu macam janda dia. Itu. Namun pokok boleh tu lah. Tapi sana nanti orang. Sana nanti orang. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, cuma ada apa kekurangan Pak tadi? Habli minallah. Zalul saji, tak mau bersaji, tak salat. Puasa nak puasa. Cuma lah habli minallah saja. Itu lebih hina oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelannya itu nanti kita usahakan habli minallah wa habli minannas. Nah itu surat Ali Imran ayat 112. Bapak-bapak ibu yang berbahagia, yang menghambat awak itu supaya awak halal bihalal itu supaya bebas hambatan itu, hambatan dengan Allah itu biasanya Bapak Ibu adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan itu menyebabkan hambatnya kita dengan Allah. Tambah awak hilang hidayah awak karena lama menumpuk dosa tadi. Maka solusinya adalah taubat. Kemudian memperbanyak ibadah atau amal saleh. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, dengan sesama manusia biasanya yang menghambat itu adalah uduan, bermusuh-musuhan, bercakap, bersakitan hati. Maka solusinya Bapak Ibu yang berbahagia, awak saling memaafkan. Dan orang yang menurut untuk memaafkan, saling minta maaf itu Bapak Ibu yang menurut itu orang tu yang masuk surga Bapak Ibu. Dibanding dia orang yang suka menanti. Jadi orang yang menurut itu Bapak, kita bantu hari raya maka nyoba jalan dari rumahnya Pak. Barang kakak sebelum turun sana Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang boleh. Ini yang masuk surga maka. Ibu-ibu nak suka menurut itu, ibu nak masuk surga dibanding ibu nak suka menanti je. Kalau ibu nak suka menanti tadi, pada dia nak mari yang tak jadi kalau tak ada itu je lawat tadi. Yang berjalan-jalan tadi. Atau mah goyang biasa. Ya awak suka berjalan. Apalagi kalau hari raya itu kapaso begitu ya. Sudah tu di hari yang fitri model tu ya. Terus saya harusnya. Ya, kalau di kampung-kampung tu Pak Ibu. Tapi kalau di kampung kan identiknya pakai makan. Takut bila balakannya balik tu. Sudah di rumahku jalan tak boleh makan. Makan lagu. Kalau nala biasa bapaknya tahu dia. Barang kurang makan di rumahku sebab dan pai tadi kan ada 5 balik orang. Berarti ko 5 balik tampik mesti makan pagi kuah. Nyo dan pai biasanya Pak. Saya pernah tak pai tidak ada. Saya ada orang dagang dulu kan. Di bawah saus itu. Sehingga lalu kecepat. Yo kecepat orang mau
balik tadi. Ini kamu nak bersenggara apa itu dia nak bayar dia nak gas. Anak mau balik tadi, itu bapak berganti makan. Dia bilang lama-lama ini tentu barang kurang makannya. Tapi kalau orang baru mencoba, Pak, dia orang pertama itu supaya makan kenyang sekali. Aku nak kembali tak sampai ke rumah mau balik. Itu bayar. Itu salah satu tradisi yang elok dia tu. Ya, tradisi elok itu. Kami dulu di Jonggol mulai tu, kini tak ada lagi. Jadi ada yang mau balik orang itu dan lain masuk tu. Ada tak? Jadi artinya apa? Sambil menurut itu awak bersilaturahmi, saling memaafkan, kemudian makan. Di identiknya halal itu sebenarnya makan. Kalau itu persiapan makan dalam sudah. Halal itu identiknya makan, Pak. Tapi kalau tidak ada persiapan, ayo masuk surga makan. Iya, ayo ya. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kalau ada hambatan awak dengan sesama manusia, awak tidak bebas. Maka perlu halal bihalal. Tidak bebas awak Bapak Ibu. Terhambat awak. Ibu misalnya labat tangka di orang Sabala. Ada tahu dia ibu pergi ke rumahnya deh. Bisa sampai 20 tahun tidak memijak rumah. Bila memijak rumahnya lain, bila matinya salah seorang. Mati salah seorang bisa berani kan lain sebab dia tidak ada keberang kawan memang. Bila mati mah, baru nakik-nakik kan. Baralah mau terhambat. Sampai. Lalu dia adik bercakap dah. Habis saja terhambat buat suami aku dia apa kira babu. Dia cakap tadi kan wuduan cakap. Apa kira oleh babu? Kan saya bang. Kadang-kadang orang nak berutang kan dia bila hilang saya bang. Iya bila hilang tu dia janjinya dengan satu. Tanggal 22 itu ada sekolah itu. Ya. Kalau orang itu ada lebih bodoh diberi yang, ya kan? Utang tu ya mak. Bisa je untuk menghambat. Atau maknanya kalau kata Rasulullah, apabila kamu tidak benar-benar membutuhkan, maksudnya kebutuhan pokok, jangan berutang. Kenapa ya Rasulullah? Karena orang yang suka berutang itu malam sedikit tidur, siang banyak musuh. Kalau orang tidak berutang, dia jam 1 dan jam 2 itu bangun, dia pakai berdoa. Sudah itu tahajud, zikir, berdoa. Kalau orang banyak utang, lain bangunnya jam 2, bangun jam 2, tapi dia tidak salat doh, tapi berpikir-pikir satu menghayal lah. Sampai utang kini jatuh tempo di bariang ketiga sampai. Hanya berpikir-pikir sialo nak kesandu ala untuk menuju tiga sampai pagi tua bagaimana. Jadi beda kan? Set kita itu ya. Menghayal-hayal setan. Sudah tu pagi dia tu pagi ko gang cie itu negeri kampuannya. Lati goro orang menanti untuk meminta utang. Nah, ibu dan ayah saja lo, ya gagak orang bawa keluarga jam 8, jam 7 tu dia orang mulai yang punya bungu ke rumah. Saya cakapnya, saya padahal ada 10 nak dua lah. Dia cuma menanti, lain kalau dua orang hendak. Dan nomor 2 itu loh, dia cakap jiran bungu. Dan nomor 3 betul loh, ya. Ini Bapak Ibu, awak yang mau tahu tadi satu-satu itu jalan yang akan dilewatinya. Awak caranya leh. Tiup kaca dia kan, dia les, jadi ada les tu. Melompat saya kalau kamu marah dulu. Ya, artinya Bapak Ibu banyak musuh. Iya Pak, aduh, jadi utang tu dia menjadi penghambat tu. Apa penghambat leh Bapak Ibu? Bercakap, utang, apa leh? Yang ketiga, dan menghambat awak dengan sesama manusia sehingga tidak lancar awak. Apa kira oleh Pak Ibu? Adu domba. Itu termasuk ada Bapak Ibu. Ya, adu domba, fitnah, gunjing. Itu termasuk ada Bapak Ibu. Itu menghambat dia. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, capek kaki talangkan, capek tangan
Dajang bawal capek mului kakatuan akan itu awak manusia Bapak Ibu. Maka disikolah awak halal bihalal untuk menghilangkan hambatan itu sehingga peluang lancar, komunikasi lancar, pergaulan lancar. Maka itulah halal bihalal. Nah, masalah halal bihalal ini tentang hubung kita dengan Allah itu sudah ada puasa Ramadan, qiyam Ramadan sebulan, sampailah ujungnya takwa. Ya, ini kalau jadi orang bertakwa Bapak Ibu. Nah, untuk sampai kepada takwa itulah kita usahakan menjadi mukmin muslim kafah, menjadi mukminuna haqqah, menjadi orang muhsin, menjadi orang mukhlis. Nah, barulah sampai kepada muttaqin, orang takwa. Jadi jangan ini lebar Bapak. Ya. 5 M-nya berarti mah. Semuanya untuk mencapai anak SD dulu, SMP, SMA, S1, S2, S3, sama itu lah. Profesor. Kalau dia ada Allah, dia itu harus melalui muslim kafah, berarti mukmin haqqan, dan muhsin. Tak mungkin itu selama bulan Ramadan itu layak doyunan negeri kerajaan sebelumnya para banyak pada awal. Maksudnya didasari lo dengan mukhlis, benar-benar ikhlas karena Allah. Kalau nak karena Allah, ria namanya nilai nilang. Sehingga ikhlas itulah kunci sebenarnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Siapa yang akan mendapat balasan secara sempurna di akhirat nanti adalah orang yang mukhlis. Orang tak mukhlis, dia namanya senang apabila disanjung dan beribadah itu, kecewa kalau tidak ada pujian. Itu nanti nilai tidak ada. Nah, sampailah kepada yang kelima nama muttaqin. Inilah orang yang terpelihara. Secara kita takwa itu orang yang mendirikan, mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah. Ayo baik takwa. Maka isi surga itu nanti orang bertakwa. Ramadan, puasa Ramadan, qiyamul Ramadan lah mengantarkan awak ke situ Bapak Ibu. Sehingga awak kini baru berada di bulan Syawal. Atau bulan Syawal kini baru Pak? Dicek Pak pengurus tadi supaya connect dia bulan-bulan berikutnya. Doanya bulan Ramadan itu mati kenapa ini? Nah, itu dalam hijau-hijau saya lampu boleh error. Aja sampai pada itu connect kita taruh di Syawal gitu ya. Jadi kalau kini kau tanggal berapa Syawal kini baru Bapak Ibu. Ampe macam ni bulan Syawal kini Bapak Ibu. Ada orang yang kini kau tanggal 7 ada yang baru. Ada orang tanggal 8, ada orang tanggal 9, ya. Ada orang tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Ada bulan tu Bapak Ibu. Karena hari raya awak beda-beda. Awak hari raya hari apa sebut dulu Pak? Aduh ya. Sabtu. Aduh jo nan hari Rabu, hari Kamis. Hari Rabu lah ada raya Bapak Ibu. Kamis ada ya. Kecil orang Rabu, kami raya gini lagi. Kecil orang hari Kamis, kami alun lagi, kami Kamis lah. Kecil orang hari Jumat itulah raya gini kecil orang hari Kamis. Alun lagi kami hari Jumat. Kecil orang hari Sabtu kalau kami ada raya lagi kami hari Sabtu. Maka Syawal kau gini Bapak beda. Kan ni lah bulan Syawal kau sih ni ampe macam Bapak Ibu tanggalnya. Entah jadi apa kok. Ya. Syawal. Tapi biarlah Bapak Ibu. Sedangkan Muhammad Syawal saja ju Syawaluddin tak ada tangka dia. Apa lewat? Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahaya, ya Syawal artinya peningkatan amal artinya. Syawal meningkat artinya. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih." Siapa-siapa yang umatku kondisi terkininya ibadahnya terutama lebih baik dari sebelumnya, itu masuk kategori 1. Umatku yang beruntung. Itu nilai beruntung Bapak Ibu.
hari kedua, bulan kedua lebih baik dari sebelumnya. Aku agak balik sedikit perjuangan doa. Maka sawal namanya meninggi. Ada awak banyak menurun. Kemudian makana yaumu mislu amsihi fahuwa mangkun. Siapa-siapa umatku yang kondisi terkini ibadahnya sama dengan kemarin, dia sudah masuk kategori 2. Orang-orang merugi. Merugi itu. Kenapa? Karena tidak berbanding lurus antara pertambahan usia dengan pertambahan ibadah. Mau bertambah aja. Ibadah model tuanya 50 mau datang situ je, 51 situ je, 52 situ je, 62 situ je. Akan rugi tu. Rugi tu. Yang ketiga, apa nama parah? Mangkana yaumuhu syarram min amsihi fa huwa mal'un. Siapa-siapa yang umatku ibadah terkininya menurun grafiknya dari kemarin, dia masuk kategori 3. Siapa itu? Orang yang kembali aku laknat kepada Allah. Kalau tentu ya, karena tidak ada istiqomah dalam ibadah. Pura-pura, artinya kadang-kadang. Sedangkan ajaran Allah itu continue, berkelanjutan. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang kami hormati, inilah takwa. Kemudian habli minan nasnya. Mulianya orang yang memaafkan, tinggi nilainya orang yang mendatangi. Orang yang mendatangi saudaranya untuk saling memaafkan. Seperti tadi. Ini nampak-nampak menulis. Ya. Nah, cuma dulu kadang-kadang tentang tongi dari mau nenek. Apa menurut ibu kamu? Saling maafkan biarlah yang ngomong ini. Hari itu kira tu. Jadi dia maafkan. Dia mau maning ke? Iya, ada sakan dia awak. Nak baca dia pak. Pak sakan dia. Dia agak sakan dia sama orang masaji awak. Banyaklah sakannya. Terus sakan awak di Pak RT. Itulah berbuat dia dengan. Dia nak duit itu yang berbagai. Betul-betul tulus untuk saling memaafkan sehingga hilang dari hambatan. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, dalam surah Al-Maidah ayat 31, di situ ada 3 program atau misi setan, ya, agar manusia ini selalu memelihara permusuhan dan pertengkaran. Nah itu misinya, itu programnya setan itu Bapak Ibu, supaya waktu suku memelihara permusuhan dan pertengkaran di mana saja berada. Setiap hari raja setan itu mengontrol anak buahnya. Kontrol anak buahnya setan. Doi, kalian aku kerja hari ini menjauhi anak buah setan. Yo raja, ambo hari ini Allah menjerumuskan beberapa orang pejabat untuk korupsi Yariko. Bagus, kecil raja setan. Bagus, tapi apresiasi. Kalian buat kerja hari ini, kajulah nalai. Ambo hari ini Babau Sao menjerumuskan anak-anak manusia jadi anak duraku kawan tuanya. Santiang. Nah, santiang itu setan apa? Wah, punya anak duraku aku sama dia setan. Sudah tu yang ketiga. Kalian apa kerja hari ini? Ambo hari ini cek perempuan yang ketiga. Babau Sao untuk menjerumuskan pasangan-pasangan suami istri bacakah, kemudian jatuh talak. Hebat. Kalian apa kerja? Ini belum kalian hebat. Ambo tidak hanya bisa sampai jatuh talak seperti kawan tadi raja, tapi ambo lah berhasil hari ini menceraikan suami istri beberapa pasang. Aku nak balik santiang. Kecik raja setan tadi. Aikola dan kadiagia naik grade-nya, naik pangkatnya, dan THR-nya lebih gadang dari kalian. Dan pangkatnya dinaikkan. Dan tukinnya pun ditambah. Nah, ini Bapak memisahkan, kita memisahkan. Jadi memisahkan orang suami istri, memisahkan
orang berkeluarga memisahkan, oh, kan kurang betul kok. Jembatan tu betul faham tentang Quran kita, ibu orang sedunia. Kunci orang belakang ini, awak kapai kali sekolah. Baca waktu malu pun jalan. Kunci orang sinan, awak kapai ke pengadilan agama ataupun taruh jalan. Itu kalau jembatan. Tapi kalau jembatan hati putih, banyak awak ke dia saja. Lama-lama, lepas tahun ada di pelok. Itu program setan gitu. Karena setan kok ingin memutuskan dia diputuhi mana. Maka ada putih buangan awak berbusana. Ada pak. Ada awak nak putih buangan berbusana lah. Walaupun ada lagu tu, Daka dia naik putih kan. Kan ada lagu minama. Tapi ternyata banyak yang putih. Lagu lain tak putih. Tapi realita banyak putih berbusana. Ya. Sana-sana ibu banyak putih gini bapak. Ya dulu kan mbak. Salah satu penyebabnya apa kira ya? Ego yang tinggi. Ego yang tinggi. Bisa ego yang tinggi. Itu yang lebih daripada itu lain. Pusako apa? Nama buat awak kaca-kaca gini. Mama bisa putih yang kemanakan. Besok matam. Ini dah yo sobat hitam dunia kan. Nak nampak sama mama lain. Mama jangan nak itu nak nampak. Bagai itu kalau mama aku lalu jauh saku boleh mama. Makan membuat dia panjang. Kami cakap mama tadi. Kira mama aku capek jadi ke kantor polisi. Di situlah banyak mainan lain-lain. Ya, yang masuk ke situ banyak hal. Anak musaku aku api je, anak nawak putih sampai gini. Lah banyak lo nama ngicuk saku jadinya, menikunya lah satu lo, ikut lah satu lo sekaki, Anak nawak lama hitam dia sana sampai gini. Ya, saku satu ego tinggi cik mama, ada kau nulisnya awak sama mamanya, kan itu lah ngalawak kali itu. Ya, yang kecil nombor 2 tu lah. Yang kecil nombor 2 tu lah. Kadang membanggakan waktu awak saya. Ada buku awak lah nulisnya tu. Padahal dalam ayat tadi tak ada tu umur dah. Malah lebih tinggi wibawa awak naik tu. Orang kaya di komplek, menurut orang miskin itu naik rate orang kaya ke mana? Dia pak tu kecil kaya sakan awak nak dia ulun menurut awak kan naik tu. Orang yang tinggi pangkat menurut orang yang rendah pangkat atau tinggi ya dapat di kamar mulia tu. Dia pak aku kepala dinas nak awak staf dia ulun menurut awak basalam. Tambah naik tak ada ke betul dah. Dah kau itu lo, ya pak suka kepala dinas awak basalam. Dah ada ke itu lo. Ya. Tu jadi ego pun paling tinggi ni. Antara dia makan aku lah tak apa ego kan tinggi gini kan. Ya, tak ada nak makan ayam ras tu. Ya kan? Ego tinggi ego awak gini. Tensi banyak tinggi gini ego. Lu orang nak banyak tensi orang sakit sesuatu nak. Ini kau rada-rada. Kalau saya cuba lah bayar sudah kau pura tensi awak banyak lebih tinggi tensi. Ni lah. Maka banyak ki. Ini awak banyak stres, ya kan? Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, itulah program setan ingin memutuskan ukhuwah Islamiyah silaturahmi awak. Ya, sehingga awal daripada semua penyebab putusnya tali silaturahmi itu, ukhuwah Islamiyah itu adalah diawali dengan jangan. Itu Pak Ibu ya, jangan. Surat Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12 yang saya bacakan tadi, pertama diawali orang mukmin itu idu-idu yuba saudara. Supaya wa saudara fa aslihu baina akhawaikum. Jadi kalau lu nak batangka saudara awak nampak dia awak nak agak suku kawan, bau sawu menjadi pendamai. Itulah agak kurangnya awak ini kan. Awak kan ego tadi. Orang ego kok kan dia mementingkan inyo saja Pak. Dia mementingkan kelompok inyo dia mementingkan keluarga inyo saja atau mementingkan diri saja. Sementara dalam ayat awak diperintah fa aslihu
baina akhawaikum. Bisa menjadi pendamai. Jadi kalau ada nampak ada jemaah, saya nggak tahu jemaah awak masa dia ketemu ini. Kau lagak pamusuhan, kau nampak ada pilih sama sampai ke masaji ya. Awak menjadi pendamai. Nih, yo kecil ni. Mau cari-cari, ni itu lagaan lain ni. Baru besok ni, tapi ni itu aja agak solat ini baru bisa ni. Ni jadi, lu di malu lagak, tu ni jadi lu kadang lagak. Itu orang yang bernama itu. Jadi jadinya Bapak Ibu. Jadi yang tahu dia, kemudian dengan ikhtiarnya dia damaikan orang tu. Masalah ni kau bisa menunjuk. Awak sama-sama sekomplek, sama-sama sejijo adi juga katu. Penyebabnya ni. Orang yang bisa model itu, saya kau damai orang tu ni. Pahalunya sangat lo kadang. Kadang pahalunya. Kenapa dengan? Karena nanti pada ayat itu yang diawali dengan jangan itu. Ada nanti kadang dosunya, kadang dosu itu orang yang suku memanas-manaskan. Jangan semua ni, itu jangan ni. Mampu dan kamu sih kau mani, pajadu ibu itu mampu dan tahu mana ni dia mani. Kan tu mani nama tu. Kau kau baru digas kau lupa. Ada kecil. Mampu orang sih kau ni, lalu mampu tahu dia. Nyo model tu dari dulu mani. Jangan kira-kira mana ni dia. Aku bahaya tu. Itu nama betul orang nama apa? Itu termasuk Bapak Ibu yang berbahagia program setan tadi. Nah, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Kini awaklah jadi orang bertakwa. Supaya awak mendapat rahmat berikutnya. Itu jaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu Bapak Ibu supaya rancak diawali oleh Allah dengan jangan. Itu kunci Pak. Jadi kalau yo silaturahmi awak ini lo, habibina nasawa, maka Allah selalu mengawali dengan jangan. Apa Bu? Jangan. Nya sampai jam berapa Pak? Yo kalau halal biara itu yo enggak panjang ceramahnya. Tapi kalau agak banyak menjadi keluar, ambo lah punya perasaan tu. Ambo masih punya perasaan sama seperti dirimu. Tapi kalau halal biara itu juga panjang ceramah sedikit. Kalau ceramah subuh besok, berarti yang rumah. Kalau halal biara itu juga panjang sedikit. Sebab acara khas kemah sekali setahun dia Pak. Sekali setahun. Kalau besok kecil ibu bisa ibu satu pas kilo tentu deh. Kita mati ke kau. Kalau mati ke kau tentu tak ada halal biara saya. Kalau satu ya halal biara kan besok aja ada dua lagi dia ibu. Itu nak dia itu. Kita tambah sedikit tentang mau balik nilai Pak. Yang pertama, kan orang beriman ialah sampai ke takwa tadi. Hablin minallah, lah takwa, dewa pula takwa, lah hebat. Lah dapat derajat tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu orang yang telah sampai kepada derajat takwa. Awak sampai, kalau paling mulia awak ini kawan, lah hebat. Untuk mendapat rahmat berikutnya. Habib minan nas dalam halal bihalal itu hambatan-hambatan itu, maka Allah dalam surah Hujurat mengawali dengan jangan. Kalau lihat hati wak jangan tu, insyaallah Habib minan nas lancar. Mana jangan tu? Ada 6 macam. 6 macam jangan itu. Kau nak itu perhatikan dalam bermasyarakat. Pertama, ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jangan, hai orang beriman, jangan kamu meremehkan kawan. Itu yang pertama. Menganggap enteng kawan, meremehkan kawan. Asa ayyakunu khairan minhum. Kalau kamu remeh-remehkan kawan, boleh jadi di sisi lain inyo lebih mulia dari kamu. Cukup ayat ini ayat itulah. Jangan awak suku meremeh kawan. Ini suku yang rusak apa segala itu. Jangan suku meremeh kawan.
Sehingga Allah tegaskan boleh jadi asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi pada posisi lain dia itu lebih baik dari kamu. Ada orang baju asa-asa se, baju ya, bajunya baju biasa-biasa se, ada nawak suka gagah. Ini lalu ni macam ni kawak mereka se. Kironya bajunya nak burunya pak, tapi otonya nyelaktaan simpang tu alfat otonya. Awak yang pakai jas tapi otoa kijang sebelah duanya, tu pun acuk tu merepek pelatingannya. Alah tahu awak kan? Ni baru awak minta maaf. Kan kini kau ujung-ujung segala sesuatu kan minta maaf saya ni mah. Sudah mengenai awal semua ni Facebook ada kan minta maaf, kau minta maaf. Kau ada dulu ni di Facebook orang perlu sibuk nak baca arui saya. Baca arui saya sering cari gini kok. Habis ada takut dah. Ada kita maaf dah memang. Meremehkan. Atau bisa Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Orang tu memang Bapak Ibu yang berbahagia dibanding Jawa ekonomi lancar. Tapi boleh jadi lebih mulia dari awak Pak Ibu. Dia malam tak pernah berai tahajud. Awak tu nama ni mulia tu dari awak. Ya. Justru itu Bapak Ibu, kalau awak suka meremehkan, mulai dari meremehkan seseorang kepada seorang lain. Jangan meremehkan kelompok awak kelompok lain. Jangan meremehkan partai kawan partai awak sampai akan kata menang. Itu kunci pertama, jangan. Jadi kalau ingin awak ukhuwah Islamiyah merancang, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kalau seandainya dilarang meremehkan, berarti diperintahkan untuk saling apa? Saling menghargai, saling menghormati, saling memberi, saling dong. Ada feedbacknya saling. Kalau lah saling Bapak Ibu itu aman mah. Ibuku magiku, ibuku sambal, mulai cancang, amiku ibuku magi lo kemari, mulai pinjam. Ini saja disema cancang itu pinjam beda lah. Beda lah ni. Ibuku magiku mulai ujuk peranci, yang ibuku magiku lalu lidi pakai badak atau pakai ikan sayur. Oh ini sangat lama Pak. Ya. Iya bu, lalu lidi pakai ikan sayur. Kalau ibu membuat seorang sok wali kadang itu paling modalnya Bapak Ibu sekitar 30.000. Tapi cubalah ibu pakai bebek sawah. Ada minta lalu lidi sebenarnya dia sama jikonya ada 25.000. Itu beda Bapak Ibu. Jadi latak itu beda. Latak itu sehingga latak ini bebek sawah. Sama besar dia ketik saja ada 25.000 kan dia tu. Ibu membuat sok wali dadang 30.000. Tapi Pak binang moyo pakai kesenang gengsinya Pak. Begitu. Sampai tu. Itulah bedanya antara ibu-ibu dan ekonomi gak kurang, ibu-ibu kayu sih itu beda emang. Bu. Kalau ibu dan kayu, bu, baik karena ibu dan kayu Pak. Ibu abali yang besok buat sapu di pasar. Saudara yakin gak mak? Buku tambah kayu, galang yang semakin banyak. Yakin orang Pak? Tapi cobalah orang baru kayu orang miskin, ada orang sakit, pertama sudah menjual sawah dengan buang, tapi besok dua Mei, ada pakai galang. Apa kecek kan? Mencari leh asli deh Itu lantak beda, lantak apa yang kedudukan situ beda Bapak. Ya, semuanya jadi lantak ini dan saling ya. Jadi saling ya Bapak Ibu, saling. Jadi kalau lah saling Bapak Ibu yang berbahagia itu hebat. Yang tua menyayangi nak kita. Kini kan itu berapa? Kalau orang dulu, kadang-kadang ada berkampung ada orang patang dunia ini itu, hanya be pondok di bawah Pak, ada kami bertiga kita kan. Enggak kami cari dunia ni,
Nah, kalau bilang lagi, wah, lalu di bawah danau itu nggak ada itu apa nanti titik-titik seorang. Udah itu beda dengan nenek-nenek ini di gang tuh ada punya saus, lama buah kan, anak-anak mencari oke udah. Ada situ, jadi carian, kan gitu. Nggak saus dari lagi kan, nah, gitu. Carian. Jadi justru itu bapak-bapak yang nunggu kok penyayang akan kita. Anak kita betul apa ibu? Hormat kanan tuaku. Akhirnya itu nana hilang. Anak-anak ini ke pak, cukup dapat jalan awak kan? Mantu ke baladu ya pak, nak kayu sapu ya pak. Kalau awak dulu nak tu, kaki, akan betul sampai tanpa perlu awak. Akhirnya itu nak tu, sahing tu nak tu dia. Jadi kalau gini kan nak tu, nak kau sayang dan kita nak menghormati, sama kadang mulai. Ini bapak-bapak ibu. Itu namanya la yashab. Yang kedua bapak ibu, wala talmizu ampusakum. Kau larangan saya lain. Jadi ukhuwah Islamiyah itu dilarang supaya dan besarnya dilarang. Yang kedua, wala talmizu ampusakum. Jangan kamu mencela diri sendiri. Mencela diri sendiri dilarang. Apa maksudnya sini? Dilarang mencela kawan. Karena siapa yang mencela kawan, kawan itu akan berusaha untuk mencela awak. Itu maksudnya ya tuan. Ampusakum. Bukan orang dulu awak. Kalau awak mencela kawan, kawan pasti mencela awak. Sebab awak tu punya prinsip kadang ego awak tu jangankan kalah, bodoh je nak murah. Itu makanya kalau ada orang mencela awak kadang tak sana hati dia. Awak cela dia. Maka orang bercakap tu bapak ibu itu kan bapak dia balik tu mencela kan. Itu bapak ibu bakal yang diam itu mencela. Maka supaya rusak ukhuwah Islamiyah, jangan kamu suka mencela kawan. Kalau kamu suka mencela kawan, kawan mencela kamu dulu. Dalam hadis itu, jangan kamu buka aib kawan. Karena Allah telah menutup aibmu. Tapi kalau kamu suka membuka aib orang, maka aibmu terbuka sendirinya. Ada baik tak? Awak punya aib masing-masing apa? Ada aib awak kau sampai kini tak tahu orang lebah. Marah hebat tu. Saya yang menutup tu Pak. Allah di pasangan awak saya tak tahu dah. Padahal awak dulu pernah berbuat tak baik misalnya, di pasangan awak seorang elak tentu sampai gini dah. Saya yang menutup tu. Allah. Tapi cubalah Bapak Ibu yang berbagi awak suka membuka aib orang, maka akan terbuka aibmu sendirinya. Siapa yang membukakan tu? Allah. Itu yakin awak saya. Jadi berusaha awak juga menutup aib kawan. Berusaha awak jangan mencela kawan supaya awak jangan mencela juga. Yang ketiga Bapak Ibu, wala tanabazu bil alqab. Larang saja. Supaya ukhuwah Islamiyah terancang, jangan kamu memanggil-manggil nama kawan dengan nama yang tidak disenanginya. Aku perlu Pak. Memanggil kawan junamu yang tidak disenanginya, itu bisa aja rusak pergaulan. Karena apa? Karena biasanya kalau agak mulai sakit hati jo kawan Bapak Ibu, itu biasa nak namanya nanti pagi ya dok. Biasanya kalau nama-nama kebun binatang Bukit Tinggi. Kadang tak hanya binatang saja Pak, sampai ke makhluk gaib bagai setan dan jin gaib. Tuh setan telah dibawa dari kampungan. Kadang kurang dikecil setan. Kalau gak kampungnya tuh akan bau gadang tuh. Kalau bagai lembenya kecil, tuh singo nanti bola. Kalau bayang duitnya tuh kambing nanti bola. Nak mau jadi bagi dia. Tapi dalam ayat ini Bapak Ibu, jangan sekali-kali memanggil orang karena kecacatannya. Itu sangat kadang udah soleh.
Misalnya nama si John, cuma dia cacat matanya, sebelah kena tembak, cilik kan, kau panggil cilik, ibu di si John tadi, kadang musuh lewat. Atau itu tentara pincang dengan tembak awak, panggil si pincang, nampak kadang musuh. Ada awak kadang-kadang paling suku itu tuh, apalagi kalau orang sakit hati dia orang tu. Nah itu namanya bagian itu jangan dikatakan, ya tanah basuh bil alqab. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, itu ada di bertanya, kalau panggil orang itu tidak namanya lo tertinyo sanang pak Ustaz, nah itu boleh apa? Itu boleh tu, namanya Safrizal. Tapi orang manggilnya Maidam. Maidam, ya kan? Maidam, ya kan? Apa dia lah berapa tu? Namanya Safrizal tadi kan? Tapi dipanggil Maidam, sanangnya iya, tak ada. Jadi kuncinya sih kok panggilan itu yang menyenangkan itu mulia. Kan banyak lawan nama lain kan? Panggilan lain. Nama Rosniati, panggilan Subiak. Biak, biak, yo, sanang apa dia lah Subiak ada. Nona nak beliau panggilan itu tidak disenangi walaupun menurut awak panggilan itu rancak, tapi nona nak senang jadi panggilan atau terjadi dulu di kampung. Anak Pak Haji ko bapak ibu rancak dilamarlah di sisi orang. Nasi orang tu bapak ibu, ya orang pun dah tak adil loh. Kamu nikah juga orang keluarga adil bayanglah. Tinggal di masjid lah. Dan Pak Haji punya anak manusia ko, dia isteri dia tiap waktu ke masjid. Tapi yang namanya jodoh lalu cari anak doko ndak do dapat nan sarasi do, dapat jo nan tak kurang sarasi pilih si agama. Ayo bapak ibu menikahlah dengan Pak Haji tadi kurang ko ndak do keluarga taat, anak ko keluarga taat. Tapi dek ko jodoh bapak ibu ya nikah je lah. Sudah nikah do bapak ibu tu dia galah. Adik ko dia galah tu dai yo lah orang tuanya, orang tua jo ipa bisa dia doang aku segala malam mulai aku dah kira dah gede kena mau gadang bagala yo saya dah ada cak disuruh ko asal disuruh lah karena ini ubah ini jo keluarga orang taat mintu kan haji umah dah kira masa haji anak aku kan dah jarang solat itu saya dah ada dia cak awak dia dah ada cak saya dah tak barin ulama nah namanya Sultan Rajo Imam bayang apa orang tak pernah sadar tu tadi gala Sultan Rajo Imam tapi kan raja supaya kalau mari kayak tadi mudah-mudahan besoknya bisa jadi imam di masjid imam itu kan tinggi mana cita-cita orang tu dilewakan nama bapak maaf lain itu ya dia adalah Sultan Rajo Imam satu orang dalam tepuk tangan yang marah mulai dari merah padam muka artinya kan tak menerima tu dong mungkin dalam artinya dia kau penghinaan kau makan jadi dia semayang dong habis itu Rajo Imam gitu tak sadar hati Bapak kalau nak sadar hati Bapak ibu yang berbagai pagaknya cuba beko atau biswa. Siapa yang manggil aku Sultan Rajo Imam saya potong dia tu. Akan berat kan bodoh. Abang buat bapak biarlah tuan jama. Ayo lain yang aja lain. Dia banyak lo membuat ingin sana. Akhirnya bapak ibu yang berbahagia 2 hari 3 hari sudah itu tinggalnya bininya di rumah tu dia cuma tua ya. Ada Pak Haji kau je buat ajar kau pagi aja. Ya balik Pak Haji kau je buat ajar. Kemudian di bawah pulang kan tak ada waktu subuh lepas. Kironya waktu dia lain. Jagon anak dia jagon, dia bilang tulis jagon. Anak tim pemama tim. Lah bang usah subuh tadi tim. Lah, keluar itu, keluarlah si Sultan tadi, langsung lah Pak Haji kau cek. Masih Pak Haji tadi. Bahasa Sultan dan Imam, dah salat subuh, bah keceknya, Pak Haji, mulai bapak lah. Mulai detik ini ceknya, kalau dipanggil itu pilih ada apa jamaah. Ambo ke barangke dari rumahku atau anak apa jamaah ambo tinggal. Bayang ambil dia pak. Cik itu bapak ibu. Tak sanang setiap hal. Artinya nyu siap bercari.
walaupun 3 hari sudah menikah. Padahal kau seprimet masih berutang mama. Organ ada mama iya lagi. Palaminan ada lagi. Ya. Anjo lah kau cari lagi. Dak cami panci gitu loh. Membana apa tadi. Adalah ambo berjanji loh dari siko kate ambo nak memanggil Sultan Raja Imam lain. Ya. Ambo memanggil wala nak pada ketujuh dia. Oh agak panci juga jelas sekali dia. Biasa kalau dan juga bersundan. Ini panci ada dulu. Apa nak ketujuh dia nak bagi dia. Bagus ya. Namun dia si Mac apa gitu. Si Mac apa si Mac saya dari kami lain. Mac lah yang sebuah Mac. Anu masih Mac ini. Kalau tidak masuk pun. Arti Bapak Ibu yang berbahagia, jangan kamu memanggil gelar. Walaupun gelar itu rancak menurut awak, tapi orang tak senang. Ini bagi nanti akan timbul pertengkaran bahkan pembunuhan. Tak tahu baju tu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau si Mac dia suka dipanggil nama siapa? Si Mac saja je. Cuma doa awak nak bangga, doa nak sana awak. Jadi galanya untuk tadi kan malin batua. Imbon usah sambungkan malin. Ayo mo jadi kan. Ya mo jadi. Cuma di luar tu nanti kurang ajar kan. Malin gitu kan. Undang gitu kan. Dia nak jadi dah. Dak mo doang gitu kan. Ya. Ayo. Ya kan ada. Malin itu kan namo dak gala dia awak kau tando orang siang. Orang pandai berdoa, malin tu mah. Jadi malin-malin tu orang pandai berdoa tu pak. Kalau kampung kau, kalau orang berdoa tu orang jadi malin macam doa lain. Cuma kini kau banyak orang malin tak pandai berdoa. Apa masalahnya kau? Kau lo malin nanti kau malin nanti dua lo, kau malin nanti lo. Apa yang kau rumah? Apa iyo lo malin lain? Macam doa lain. Malin kau jadi kau ni, malin kau jadi kau ni, kau jadi kau ni. Hero sama nak pandai malin pun lah. Itu masalah pak. Ya. Jadi kalau malin enggak datang seperti berdoa tu. Malin Manado, malin Bandua, malin Sedi, malin lain. Banyak malin tu mah? Malin Mudo. Sehingga malin tu bapak-bapak ibu yang berbahagia ini agak apa lah pak? Kami sudah kalau agak mengecewa kalau gitu merusak nama akademisi dunia akademik. Sebab di jadwal Ramadan tu tadi apa? Lebih bakal sesuatu ni SPDI ada MM loh. Ya, Zulkifli SPDI MM. Apa pakai MM loh? Kitanya pengurus teman-teman di mana semua Ustaz dan yang saya. Ustaz di mana semua dulu yang saya. Ustaz di mana semua dulu. Pak MM kan ada belakang. MM tu dah SPO loh Pak. Apa tu? Malin Mudo Pak. Kira malin mudo tu lah MM lah. Ya, kalau di kampung tu ya MM dia. Malin mananya MM tu. Ya. Itu Pak. Jadi banyak gala-gala kampung kok ini kadang-kadang merusak gelar akademik. Ya, dia pakai MM bisa dua Pak. Pakai MMZ. Ya. Itu banyak. Malin mudo atau itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia ada. Kemudian nan kampe, jika 3 orang itu berarti yo sampai jam 7 mah. Dah ada bawa ibu. Sekali. Seharusnya ambo nang kamu itu capek kok mah. Ya dah. Sebab kau tahu panjang atau pendek drama kan honor saya juga mah. Sama nama mau panjang tak ada mau bahasa kok kada dia honor kok tidak lu salah ambo. Ambo pai ceramah apa ikhlas Pak. Ambo nak ke mencari-cari amplop siapa. Jemaah kan banyak fokus dan Pak Nino mencari amplop di gereja. Nah, namun tidak ada cari-cari amplop. Boleh amplop. Ayo cuma kalau ada sedekah jemaah banyak sedikitnya untuk lebih hormat jadi masuk. Ada pengurus ke amplop sudah tahu aku bilang yang dia amplop terima. So kalau sedekah jemaah tidak diterima itu sombong loh. Nah cuma jemaah kau harus berpikir dulu kalau kamu lagi sedekah kau itu agak dipertimbang. Saya saja dia saya. Apalagi kalau bagi Ustaz itu tidak pakai amplop, aku tidak elok pengenaan nama. Belum masuk ini kan doya mau ketemu. Wah kepada ini juga cepat kau dah. Jatuh pinti ibu-ibu. Astagfirullah.
Asal orang dibaca dia akan tak menghargai mubalik nama dia. Ini beda tu siko mau lah mengerti itu. Ya, biasa cara masuk ke ini lah sekian juga. Itu pasal itu dah dia itu. Tak kamu mungkin apa lah maklumnya. Bapak ibu yang berbahagia, kita lanjutkan dan kami. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran. Ada sebab nak lar Bapak Ibu. Ijtanibu katsiran. Ijtanibu jauhi. Apa jauhi Pak? Jauh dah. Sudah tu katsiran, sebanyak-banyaknya menjauhi. Kau luar biasa kau. Apa itu? Zon. Berprasangka tidak baik ke kawan. Sebab kalau suku prasangka ke kawan, sebagian prasangka itu kata Allah dosa kadang. Jadi tidak seluruh prasangka itu pas sasaran, banyak dosa daripada mana. Misalnya ada tetangga awak kan, ya pagi-pagi awak keluar dari rumah awak, ya tagak saya untuk Innova Pak. Walaupun Innova itu second, tapi tagak di terasnya. Karena awak sahabat tadi itu lainnya punya buku, tapi dia tidak kat sana itu. Batanya udah ada orang, tapi dah balik inovasinya. Apa dalam arti awak? Malu ada PPT baca. Sebab laki awak sama pensiun. Malu PPT-nya. Tapi batanya udah ada orang, aku prasangka tak. Biasa prasangka kau Pak, nak kalau seorang orang, nyu harus diperiksakan nyu kawan. Kalau ada ke rumah sebelah lain. Lain baca assalamualaikum, Pak Dika assalamualaikum. Padahal ke situ kepengen memecahkan rekor memang. Rekor apa kok? Prasangka. Nih, yo. Lah beliau tu sebelah tu ni. Hah? Beliau tu je. Kiranya orang besar partai barang ni. Malu PPT-nya tu. Alam orang prasangka nak. Awak ni nama dua kok kira bapak pembaca rekor di komplek itu. Dia tinggal di blok A, baca jalan dia pagi itu sampai ke blok Z. Barang banyak orang terlibat prasangka. Lam orang itu Bapak Ibu yang berbahagia adalah seorang ibu lewat di situ mencari ibu tadi tagak di tepi untuk Innova. Dapat contoh ibu, akuran elok. Dia jadi ibu tu langsung. Kau orang tadi kau macam ekor kan? Ibu kau nang elok tindak waktu awal. Adik apa ke Jakarta, jadi pada datang bandara bahalo si Umatnya, ditong bang siku seminggu. Mau keluar ke ibu, yo dari Damas Raya, misal. Lah selamat bu tadi mah. Ibu kita kan berjalan ke kan, masuk lah ibu pemecah rekor tadi di blok Z. Ingin disakron dia ibu tu, oh, dia tahu ibu. Bukan itu lah begitu 5 PPT tu, langsung ibu tu. Kalian nak prasangka sadoma banyak kok. Laku langsung apa? Seketik itu banyak. Bacalah istighfar lah. Baik minta maaf capek kan. Ambo dari situ saudara. Oto tu dah oto ibu tu do. Adiknya dari rumah saya ke Jakarta ke Aliwadi tompang situ. Hah? Baik minta maaf kau orang tu sangat takut dah. Kalau saya tidak dimaafkan dari ibu dan awak berprasangka kenyo tadi, seluruh tadi dapat ismun kabir, dosa gadang. Kenapa? Kan ijatan ibu kasiran. Kalau disuruh awak jauh sebanyak-banyaknya menyingkirkan sifat itu. Itu contoh kau. Jadi dalam tinggal contoh kita, contoh awak akan tu saya model batu kasih ban untuk baru dia ban baru dah awak cerita dah. Dia bendahara nak pinti dulunya pakai galiban. BS banyak, ya. Besok dia ban sekian yang ini. Kiro dah ada pasang tu dia pinti nanti pansinya dulunya dulu pinti nanti. Banyak prasangka-prasangka itu dosa. Itu nan menyebabkan rusaknya ukhuwah Islamiyah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya, yang kelima, wala tajassasu. Apa dia kalau jangan boleh. Jangan kamu kata Allah tajassus supaya jangan rusak ukhuwah Islamiyah. Apa itu tajassus? Tajassus itu Bapak Ibu suka mencari-cari kesalahan kawan. Biasanya orang suka mencari kesalahan kawan, dia suka menutupi kesalahan sendiri. Ada pertanyaan. Gajah di penuku amato,
acuk dia awak tidak nampak. Baru kadang belajar kan, tidak nampak lah. Berapa lagi sekarang? Tungau, kita tungau. Tungau di Mentawai nampak dia awak dari pantai Padang. Kan seberang lautan doa. Itu banyak awak. Itu dilarang tidur. Jadi tajassus itu paling banyak awak suku cari kesalahan sanu. Kesalahan awak ada juga awak. Awak ini curang ibu mana, curang mana. Maka kalau ingin awak mengetahui kesalahan awak, maka tanyalah ke kawan awak. Itu tentu muhasabah ada mah. Muhasabah itu di samping awak merenung, awak mengetahui diri awak kok tanya ke kawan awak. Apa-apa supaya tahu apa tanya ke bini apa. Sesekali mau bini itu, aduh hai sayang, I love you too bang, dah. Cuma sabui dan tulis apa saja kekurangan udah. Ngambil pena di buku ganti. Apa pertama aku tulis? Nomor pertama udah salah mau kurang lagi beti. Yang kedua udah kurang setia. Sebulan sudah awak nikah saja udah mulai berpaling kanan lain. Nah, macam-macam lah situ. Itu betul loh. Kalau ingin ibu tahu lo dirimu, tanya ke laki ibu. Dah, yo cepat tadi. Ada yang cepat tadi. Bapak kau kan enggak mikir kayak gitu kan. Abang bini kau tanya itu, dah apa? Ada lain. Awak ingin tahu dah baal diri awak sebenarnya kau dah. Kan? Bila dah ten, dia pernah. Kalau kecil kan dapat dari ibu. Apa pertama yang kau pakai kecil ibu? Udah kau piti je. Itu pertama. You tulis di buku. Udah dan piti udah. Itu bukan masuk tu. Ya. Kedua dia banyak dari rumah. Ibu-ibu kau yang banyak pak. Ya. Lalu dia piti sudah. Mana tak itu lah nampak dah. Dojo lain. Apa tu sedang emosi. Payah jadi piti kau mah. Apa gitu? Padahal mereka lain kali bagian itu kan. Ya, jadi ibu-ibu kalau ada lagi piti dia pak ibu itu sudah tu mereka cari-cari solusi lain. Kan piti misalnya ibu tentu masuk 10 juta rapi. Ada bagian ke ibu 7 juta. Dan 3 juta itu dapat simpan dia hasilnya dulu. Mereka dibuat ente money, sudah tu mereka diambil penyakit putih, diambil bati itu. Asalnya tu kecil apa dia? Berapa piti sudah? Lain 3 juta deh. Bawa kemari dah. Bagus itu, mereka hilang sudah tak pandai macam piti. Ada bagian tu apa? Ibu kata tak pandai kalau dapat maju sos. Di situ kena ahli tulis, ahli kecil dapat tadi. Tahu dah wasit siapa awak. Awak kan menulis tidak muat. Itu maka awak diperintah untuk udang tulis. Kalau ada sesuatu ditulis. Kalau mendengar ceramah itu mana ditulis ya kawan? Belajar ditulis, tulis. Nanti awak akan membaca. Bapak Ibu yang terakhir wala yaltab ba'dukum ba'dha. Yang terakhir. Wasdalnya itu bisa Bapak Ibu, jangan katakan kamu suka bergunjing. Katanya ibu lain pandai bergunjing. Apa-apa lain pandai bergunjing. Kalau dulu kan betul nama gunjing ku apa agaknya. Ibu aja cakap apa. Apa kan ada gunjing lah. Iya dulu. Apa kan gunjing? Kau tahu bu? Cari konteks ayat bah. Ayat kau kan diawali kau 2 kali ya. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayyuhallazina amanu kau baik itu di dalamnya laki-laki dan perempuan. Jadi yang gunjing itu tidak hanya perempuan tapi laki-laki. Karena ya ayyuhallazina amanu. Ya maksud kesali. Jadi di situ ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau berdua kita semua jodoh Hindu sama bergunjing saya kerajaan akan artinya Hindu anak kecil bergunjing dulu. Ini bisa dibalikan. Tahu semua dia apa? Kenapa ya ayyuhallazina amanu dalam surah Hujurat 2 kali
Jadi berarti gunjing itu tidak hanya ibu tapi juga bapak-bapak. Maka justru karena itu lanya di situ jangan lagi bergunjing. Kenapa? Ayyibu ahadukum ayyakula ma akhi maitam fakaritumu. Tahukah kamu dosa gunjing itu? Nah, Allah bertanya kawan, tapi Allah sudah menjelaskan. Artinya ada sesuatu yang luar biasa. Dosa gunjing itu kamu sama dengan memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Ini kalau hari ini awak mengunjungkan 3 orang, Bu A, Bu B mengunjungkan Bu D, Bu A, Bu B, Bu C, Bu D, Bu E, berarti Ibu A, Bu B dah sama cuma makan orang 1,5 orang. Bu B sampai 1,5 orang. Semuanya berdapat 3 orang dengan hari ini. Berarti kan lah semuanya makan bangkai main orang 3 orang. Apa gitu? Nah, tapi jangan mikir itu kawan. Kalau kau ujang awak anak kilo kawan lo. Awak berdua lo mah, biar agak banyak-banyak beko. Bagus itu supaya awak makan bangkai main itu sedikit sedang. Jangan itu salah bersih mah. Ya. Pokoknya bergunjing itu dosanya sama dengan memakan bangkai saudaraku kalau nyelamati. Apa? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma daging akhihi saudara kau maitan. Maka Allah katakan fakaritumu, pasti kamu jijik. Justru itu kalau jijik, maka bergunjing itu satu pekerjaan perbuatan yang sangat menjijikkan dan dibenci oleh Allah. Tapi itu pun pengalaman. Lalu orang bergunjing tu Bapak Ibu. Dalam gunjing misalnya seperempat jam, lama sampai situ gunjing awak radio. Mudah-mudahan lain kali awak sambung. Jarang nampak. Waktu itu yang belum sah ada dia. Gunjing tu tak ada dia. Kalau dia gunjing tu, boleh kau tipu orang lain. Itu lalu kalau topinya mah ada gunjing apa cakap. Berhentinya itu tu. Berhentinya kalau kagak di tengah jalan, hujan lebih tu, itu berhenti tu. Atau kalau kagak di pasar, kagak ada kawan orang dia dulu di kamar parkir. Waspo, betul mundur. Itu paisa memang, itu berhenti. Tapi kalau posisinya rancak, dia biasa gunjing aku sangat lama, panjang. Dan orang biasanya kalau mendengar gunjing tak bosan Bapak Ibu. Beda dia mendengar ceramah. Baik kalau mendengar ceramah, pahalanya kadang rumah ku awak insya. Kalau mendengar gunjing tu dosonya kadang rumah ku lama. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau itu gunjing itu Bapak tidak ada sekolahnya loh, tidak ada lesnya loh, tapi sadar awak pandai sih. Ada ibu les gunjing dulu kok. Misalnya dulu gurunya kan dibuka les gunjing, ya kan? Kalau Bapak awak pandai sih sadar. Itu lebih sih. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah ceramah itu pada pagi ini dalam rangka halal bihalal jemaah masjid Baitul Mukminin. Mudah-mudahan habli minallah kita, takwa kita, terpelihara kita sepanjang masa. Kemudian yang kedua, habli minannas kita perhatikan jangan ini yang dilarang oleh Allah dalam Quran surat apa tadi? Al-Jur ayat 10, 11, 12. Dan marilah Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan doa semoga lebih berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikal muhsinin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal qaumil muttaqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika
Rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberkahi hidup ini. Banyak maaf Pak Tabib ya bin Nafsar la'alakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.